amal jariah dikasihkan ke mertua boleh. Kalau kau satu orang itu sedekah biasa. Kalau mau amal jariah dikasih untuk banyak orang. Misalnya ambil mukena taruh ke masjid, itu amal jariah. Atau ambil Quran taruh ke panti, itu amal jariah. Atau ambil Al-Quran taruh ke musola, itu amal jariah. Ya, siap Mbak Virgo, Mbak Caci, Mbak Yens ya. Tadi sempat nge-lag dulu ya. Kalau di aku mah tadi mati total karena sinyal tak bagus kayaknya. Siap ya Mbak Anis ya. Iya kajian tadi tapi mati live-nya setelah 15 menit nggak sampai lah. Oke, sedih doa menghilang. Ustazah, doa penghilang sedih, kucingku hilang. Oh, kucingnya hilang. Nah, itu pasti sedih banget. Nggak kebayang ya aku ya. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir ya. Itu doanya. Iya, sinyal kayaknya nggak bagus di situ teman-teman. Padahal aku tadi udah coba pakai HP ini, aku coba lagi hotspot pakai 3 kartu yang aku punya juga nggak bisa. Nggak apa-apa, nggak rezeki kita. Ya, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Itu ya. Oke, iya Ustazah. Oke. Doa supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Boleh? Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Boleh dipakai itu nggak apa-apa. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Itu boleh ya. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah ya. Oke, Ustazah, nggak memang gitu Mbak Husnul karena dari hutan dia. Ustazah, betul nggak sholat hajat rakaat pertama baca kulhu 10 kali? Enggak juga nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa. Boleh Mbak Merah ya. Siap Pak Rahmat ya. Boleh diminum saat perut kosong. Oke ya, Ustazah, zakat mal diberikan kepada siapa? Boleh diberikan kepada fakir, orang yang tidak bekerja, atau miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, ya kan? Nah, Ustazah, saya nggak suka sama mertua saya, apa saya berdosa? Kalau diungkapkan dan menyakiti hatinya itu dosa. Kalau disimpan dalam hati dan perbanyak istighfar itu nggak apa-apa. Tapi itu hanya akan menyulitkan hati kita saja. Semakin kita nggak suka sama orang, semakin hati kita ini suka pedih. Ya, jadi usahakan diubah hatinya, supaya hati lebih tenang. Kalau bisa sih jangan ada orang yang kita nggak suka. Sekalipun orang itu zalim sama kita, nggak usah masukin hati ya. Ustazah, iya kalau lagi pakai gelang kaki boleh nggak? Gelang kaki nggak boleh kalau di luar. Ya, di luar dilihat oleh yang bukan mahram itu berdosa. Wala yadribna bi arjulihinna. Janganlah kalian menghentakkan gelang kaki kalian di hadapan laki-laki. Nah, tapi kalau di rumah itu mubah. Walaupun kalau nggak terlalu perlu nggak usahlah pakai ya. Ustazah, oke. Bagaimana agar hasti ikhlas karena utang tidak dibayar? Kalau mau lebih ikhlas, jadikan sebagai anggapan bahwa meringankan beban orang lain dapat pahala. Yang kedua, jadikan keyakinan bahwa dengan kita meringankan beban hutangnya, Allah akan menggantinya dengan cara yang lain. Memang sulit, tapi mengikhlaskan atau tidak itu pilihan. Kalau Mbak nggak ikhlas, tetap di akhirat dia akan menggantinya dalam bentuk amal perbuatannya. Ya, Ustazah, bagaimana caranya kita tahiyat awal? Kalau ketinggalan rakaat 1 dalam berjemaah, ikut aja imam. Ya, imam ikut aja imam. Ya, kalau imam duduk, kita duduk. Ya, nanti setelah salam kanan, salam kiri, baru seandainya imamnya selesai, kita baru sambung sholatnya. Oke? Ustazah, kalau istri suka mengutangkan uang ke orang tanpa sepengetahuan suami, kalau itu uang istri nggak masalah. Kalau itu uang suami, harusnya izin suami dulu. Karena yang mengikhlaskannya mesti keduanya. Ustazah, coba diingatkan suaminya, ya diingatkan istrinya ya. Karena hutang piutang itu sesuatu yang disukai tapi tidak boleh dilakukan sering. Teman-teman kok pecah ya gambarku? Enggak kan guys? Ini sampai aku buka kacamata profesorku nih ya. Kok percaya? Aman ya teman-teman? Sesak belak napas, ganjal hidung. Ustazah, saya cuma puasa 4 hari Syawal karena udah sakit gitu ya.
nggak apa-apa, yang 4 hari itu sah, cuman kurang afdol aja. Lain kali puasa Syawalnya di awal-awal ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Aman ya, siap Mbak Roeti Rati. Oke, zakat mal diberikan untuk pembangunan masjid, yo nggak bisa. Ya, untuk pembangunan masjid itu infak wakaf. Kalau zakat nggak boleh untuk bangun masjid, bangun musola, bangun rumah, itu nggak bisa. Ya, zakat itu hanya untuk manusia ya. Manusia itu fakir, tidak bekerja, manusia itu miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya, kemudian manusia itu manusia itu mu'alaf, orang yang masuk Islam itu bisa. Tapi kalau seandainya dia dalam kondisi kalau untuk masjid itu nggak bisa ya. Ustazah, setiap sholat subuh saya baca kunut. Ya, nggak apa-apa ya. Belum hafal semua, berarti Mbak ikut madhab Syafi'i, dihafal aja pelan-pelan. Kunut ini menurut madhab Syafi'i adalah sunnah ab'ad, yaitu sunnah yang dianjurkan sujud sahwi kalau teman-teman meninggalkannya. Tapi menurut madhab Hanafi bahwa sujud sahwi itu tidak sunnah. Nah, sementara menurut madhab Imam Ahmad bin Hambal bahwa sujud sahwi itu dilakukan hanya ketika ada bala dan bencana aja. Ya, jadi kalau teman-teman mau kunut boleh, mau nggak kunut juga boleh, nggak jadi masalah ya. Oke. Ustazah, iya, zakat bayar kepada orang yang banyak hutang bank emo boleh nggak? Ketika dia melakukan hutang riba tapi untuk kebutuhan yang tersier nggak usah. Tapi kalau dia berhutang untuk kebutuhan primer boleh, berarti dia orang yang berhutang. Ustazah, saya sakit kanker, sudah kemo, Ramadan saya tidak puasa, gimana mengkodo atau fidyah? Baik, semoga Allah sembuhkan ya Mbak. Allah angkat segala penyakitnya. Kalau Mbak masih sanggup untuk kodo, Mbak boleh kodo atau ganti puasa. Kalau Mbak nggak sanggup untuk kodo, maka Mbak boleh membayar fidyah. Fidyah itu memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Bisa 1 mud 7 on atau 2 mud 1,4 kilo. Kalau ada rezeki ikutlah yang 2 mud 1,4 kilo kali berapa banyak puasa yang Mbak tinggalkan, Mbak kasih ke fakir miskin ya. Nah kayak gitulah Mbak, 1,4 kilo Mbak kasih ke fakir miskin per hari ya Mbak. Boleh 60 orang langsung dikasih, boleh ke 1 orang nggak jadi masalah dalam bentuk beras, itu lebih bagus ya. Ustazah, saya juga pakai kunut, kalau nggak pakai nacam apa? Ustazah, boleh nggak waktu sujud jari tangannya menghitung bacaan sujud terakhir? Nggak apa-apa teman-teman ya. It's okay, asal jangan bersuara aja ya. Ustazah, ngecek haid jam 1 masih keruh, jam 3 udah bening. Yang disebut suci itu gimana? Kalau dia masih dalam masa haid, itu masa haid Mbak. Itu masih haid ya Mbak. Kalau dia masih dalam masa haid. Jangan terburu-buru untuk mandi ya. Saya senang lihat dan dengerin Ustazah, tapi kalau nanya nggak pernah direspon. Kenapa Ustazah? Iya, saya minta maaf ya teman-teman, ini pertanyaannya terlalu banyak, aku akan jawab kejar sesuai dengan kemampuan mata aku ya. Karena kecepatan mulutku ini cuma 2 gigi 2. Teman-teman, teman-teman gigi 2000. Iya, oke, kita ngobrol ya. Mohon maaf kalau nggak kebaca ya. Ustazah, iya. Kalau suami pinjam emas istri pas mau ganti menurut harga emas sekarang, iya iyalah, masa iya dong ya, emas itu bayarnya pakai emas ya. Kemudian kalau hutangnya dalam bentuk uang bayarnya pakai uang. Kalau akadnya dari awal adalah emas ya kan. Ustazah, sebenarnya bacaan sujud tuh berapa kali? Ya, bacaan sujud yang mana? Sujud subhanarabbiyal a'la 3 kali, kalau mau tambah bacaan doa sujud terakhir ketika mau habis sholat. Entah Allahumma rzuqni makhraja. Jadi gini, di sujud terakhir ketika mau habis sholat, itu doa kita mustajab teman-teman. Di sujud terakhir ketika mau habis sholat, doa kita mustajab. Setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, maka kita boleh lanjutkan dengan doa-doa yang lain. Yang penting bahasa Arab berkali-kali juga boleh. Ustazah, iya, kalau kerja di salon sulam alis haram apa enggak? Sulam alis itu merubah bentuk dalam waktu yang lama. Ya, dia syubhat bahkan mendekati keharaman. Mbak, supaya Mbak lebih mudah, kami doakan dapat kerja lain yang lebih layak di waktu yang tepat, tempat yang tepat ya.
Ustazah, kalau Mbak cuman sekedar motong rambut, krimbat, itu oke lah, nggak masalah ya. Ustazah, iya, sedekah subuh itu apakah harus sama nominalnya setiap hari? Tentu tidak. Kenapa saya arahkan sama? Supaya teman-teman istiqomah dulu nih. 2000, 2000, 2000, 2000, supaya istiqomah dulu. Kalau seandainya teman-teman nanti merubah-rubah angkanya, 2000, 2000, 20.000, 2000, 2000, 1000, 1500, 50.000, 2000, 2000, 100.000, besoknya pas teman-teman males, teman-teman akan bilang, ah kan kemarin udah 100.000, sekarang nggak usah lah, gitu jadinya teman-teman. Makanya kalau bisa untuk pemula permanen aja jumlahnya ya. Ustazah, perempuan boleh potong rambut, nggak ada masalah. Operasi hidung kalau nggak sumbing jangan, karena mempercantik wajah sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Jika melanggar syariat itu haram. Saya pakai make up boleh wudhu nggak? Tergantung. Kalau make upnya waterproof, harus dihapus sebelum mengambil wudhu. Tapi kalau make upnya tidak waterproof, tidak masalah. Hati-hati dalam bermake up. Ciri-ciri make up waterproof itu anti air, anti badai, anti haters gitu. Kalau kena air dia nggak luntur, itu harus dihapus ketika wudhu ya, karena dia tidak terkena bagian-bagian yang wajib terkena wudhu. Jadi bagi teman-teman yang pakai makeup waterproof harus ekstra kerja keras, berwudhu dan menghapus sebelumnya. Nanti ditacap lagi, tetapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti tabarruj. Ustazah, qobliyah zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat? Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat ya. Kalau mau 4 rakaat lebih baik 2-2 aja. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Pokoknya 2-2 aja kalau mau. Ustazah, kalau sholat hajat 1 malam 2 kali nggak ada masalah. Sedekah subuh permanen itu maksudnya gimana? Permanen itu maksudnya adalah jumlahnya itu tetap 2000 terus sampai kita risau meninggalkan baru dinaikkan jadi 4000. Kalau kita risau meninggalkan naikkan lagi jadi 6000, seperti itu ya. Ustazah, berapa gaji zakat? Coba dihitung aja Mbak. 85 gram emas kali harga emas sekarang bagi 12. Ya tinggi Mbak, tinggi banget ya. 85 gram emas, iya kan? Kali harga emas sekarang lebih kurang 1.900.000 bagi 12 bulan ya, 13 juta ke atas baru zakat penghasilan. Ustazah, ngambil rumah subsidi itu riba. Kenapa? Karena setiap angsuran ada bunganya. Kemudian kalau telat ada dendanya. Kemudian kalau teman-teman gak bayar, maka rumah teman-teman ditarik oleh bank dan apa yang udah teman-teman bayar dia tidak menggantinya. Makanya dia riba. Sholat duha dan hajat langsung 4 rakaat boleh. Mengacu pada sholatnya baginda Nabi bahwa kalau sholat sunnah 4 rakaat. Kalau sholat sunnah 4 rakaat, ya kan? Jadi tahiyat awalnya itu nggak pakai, oke? Ustazah, udah aku jawab ya, bahwa sholat sunat qobliyah, sholat sunnah pokoknya yang 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Apakah ngelag guys? Di sini aman aja sih teman-teman ya. Oke, aman ya. Ustazah, oke. Kalau uang sedekah subuh udah terkumpul, boleh nggak dikasih ke orang tua? Boleh, nggak jadi masalah ya. Karena sedekah subuh itu boleh untuk siapapun ya. Oke, gitu ya. Ustazah, berarti mending ngontrak rumah ya Bu? Ya iyalah, kalau teman-teman bandingkan KPR dengan kontrak, lebih baik kontrak dong teman-teman. Cari rumah yang sederhana dulu, ditabung, cari pekerjaan yang lebih oke, yang lebih bisa nabung lebih banyak, nanti bisa beli rumah, ya kan? Dan sewa rumah itu nggak ada problem kok teman-teman ya. Nggak ada problem teman-teman ya, cuma itu kan bertentangan dengan masyarakat kita. Masyarakat kita ini kan kalau nggak punya rumah katanya nggak keren, padahal top 1 orang terkaya di dunia nggak punya rumah. Ya, karena dia rumahnya dipekerjakan, diinvestasikan uangnya ya, bukan untuk dia pakai sendiri ya kan. Nah gitu ya, jadi nggak apa-apa, tapi kalau pengen punya rumah juga semoga bisa menabungnya dan membelinya ya. Ustazah, iya,
Perbedaan syuruk sama isyrok ya sama, itu cuman beda bahasa aja. Ustazah, iya, membayar zakat mal pakai akad enggak, cukup bilang ini ada uang rezeki sedikit cukup ya. Ustazah, iya, kalau suami sholat Jumat minggu ini, minggu depan tidak sholat Jumat gimana? Ya berdosa, karena sholat Jumat bagi laki-laki hukumnya fardu ain. Bangun, bangun, bangun deh, bangun. Nanya bom terus, bom mah nggak bangun dari pagi, makan doang dia hidup ya. Ustazah, iya, lonceng. Oke, Ustazah, kalau puasa Syawal sebelum sampai 6 hari ke bulu haid ya mau gimana? Nggak apa-apa. Lain kali puasa Syawalnya adalah dilakukan di awal-awal ya. Sebenarnya puasa Syawal itu aku jelaskan di hari pertama Idul Fitri kemarin. Cuman teman-teman mungkin baru follow, nggak apa-apa. Ke depan kita perbaiki ya. Ustazah, bagaimana kalau kita haji tetapi ditabung ya, ditabunglah uang haji itu ya, ditabung ya. Ustazah, kalau udah terlanjur rumah KPR subsidi gimana? Yang pertama, kalau ada aset lain jual untuk mengebom hutang ribanya. Yang kedua, kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, sisanya ditabung untuk mengebom hutang ribanya. Yang ketiga, nggak ada aset, nggak ada uang lebih banyak, minimal jangan telat membayarnya. Karena selagi teman-teman telat membayarnya, semakin banyak ribanya. Oke, Ustazah, sholat hajat bagusnya dikerjakan di jam berapa? Sholat hajat itu bisa siang dan malam. Tapi kalau ditanya waktu yang paling bagus adalah jam 2 malam sampai azan subuh. Atau nama lainnya adalah sepertiga malam terakhir. Ustazah, iya, kalau baca surat Al-Kahfi siang boleh nggak? Boleh, daripada enggak sama sekali. Baca aja sampai nanti maghrib ya. Ustazah, kalau diberikan uang 160 juta digabung, apakah kena zakat? Belum tentu. Uang itu harus ngendap dulu 1 tahun. Baru keluarkan zakat di tahun depan. Kalau sekarang dapat uang 160 juta, besok kita zakat. Jangan, tunggu dulu, ngendap nggak? Diem nggak dia? Nangkring nggak dia selama 1 tahun? Itu haul namanya. Kalau dia udah nangkring 1 tahun, tahun depannya baru keluarkan zakat 2,5%. Oke, 2,5% ya. Ustazah, kalau sholat tahajud apa memang syaratnya harus tidur dulu ya? Tentu tidak, tapi afdolnya tidur dulu. Tidur dulu baru tahajud, walaupun cuma sejenak. Jam 10 malam boleh, 11 malam boleh, jam 2 malam boleh, bebas. Ustazah, sedekah subuh traktir teman terus saya ikut makan gak apa-apa. Usahakan hari Jumat itu traktir teman. Habis sholat Jumat makan siang yuk. Atau sedekah subuh teman-teman buat masak kasih tetangga-tetangga. Usahakan di hari Jumat gak ada masalah. Apakah rumah termasuk harta yang dizakati? Belum tentu. Kalau rumah itu kita tinggali tidak wajib zakat. Tapi kalau rumah itu kita niagakan, kita kontrakkan, hasilnya baru wajib zakat. Itu sama dengan mobil. Mobil yang kita pakai tidak wajib zakat. Kecuali mobil itu kita rentalkan, maka hasil rentalnya wajib zakat. Ustazah, Al-Kahfi baca 2-3 kali zah boleh, nggak jadi problem kalau lagi rajin-rajinnya dan sayang-sayangnya. Ustazah, saya sudah berusaha menjual aset rumah tapi belum laku-laku. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Doa sama Allah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Supaya Allah lapangkan, mudahkan untuk terjual aset kita. Baca aja doa itu 3 kali setiap habis sholat, sujud terakhir ketika mau habis sholat, doa untuk menjual aset ya. Nah, semoga kita doakan laku asetnya supaya bisa melunaskan hutang ribanya. Karena aku yakin banget teman-teman itu riba bukan karena teman-teman itu jahat atau macam apalah. Tapi hanya karena teman-teman belum tahu aja. Sedekah subuh diberikan di jam 8 gak ada masalah. Ya, dikumpulkan di waktu subuh, diserahkan di jam 8. Teman-teman kalau menyerahkan sedekah subuh ke kota amal masjid pun gak langsung dia serahkan kok.
dia serahkan nanti ketika sudah terkumpul isi kotak amal masjidnya, ya kan? Nah, ya kan? Ustazah, kalau rumah yang dikontrakan itu uang, ya Mbak Yanti, itu uang utama untuk dapur karena suami tidak ada kerja lain. Berarti Mbak bukan, maaf izin, berarti Mbak bukan kaya. Kalau orang yang tidak kaya tidak wajib zakat ya. Ustazah, iya. Sama-sama ya. Bagaimana cara bayar hutang orangnya udah nggak ada? Yang pertama adalah cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya bayar sedekah 50.000 untuk membayar hutangku kepada si fulan. Rupanya orangnya muncul lagi dia guys. Kamu muncul lagi. Kenapa kau muncul? Aku mau nagih hutang. Lah kemarin udah aku bayar sedekah loh. Maka tergantung dia. Kalau dia ikhlas, maka cukup dengan sedekah kita. Kalau dia nggak ikhlas, kita tetap harus mengganti uang dia. Dan yang kemarin dianggap sedekah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, konstruksi sebaliknya. Konstruksi itu apa maksudnya? Ustazah, pilih tugas, mana dia? Daripada kerja apa boleh kondisi biaya sekolah anak jadi khawatir. Pilih tugas rumah daripada kerja apa boleh. Ya perempuan gak wajib kerja teman-teman ya. Kalau mau kerja alhamdulillah. Kalau enggak apa-apa. Syaratnya syukuri apa yang dikasih oleh suami. Udah gitu ya. Ustazah, pegadaian apakah riba? Nah harus tahu dulu instrumennya baru kita bisa lihat itu riba atau enggak. Enggak bisa dilihat dari luar ya. Ustazah, kalau jual tanah 100 juta apakah wajib dizakatkan? Belum. Kalau dia ngendap baru dizakatkan ya. Batas sholat isya boleh nggak jam 4? Kalau ketiduran ya boleh. Kalau nggak ketiduran jangan ya. Karena itu namanya lalai ya teman-teman. Ustazah, aku punya gaji 25 juta. Apa wajib zakat? Ya wajib. Ambil kalkulator 25 juta kali 2,5%. Itulah zakat yang harus kita keluarkan. Oke, gitu ya. 25 juta kali 2,5%. Konstruksi itu apa Mbak? Konstruksi itu bahasa apa itu? Ustazah, kalau sedekah subuh harus diniatkan waktu habis sholat subuh. Bukan diniatkan, dikumpulkan, ditaruhkan, dimasukkan ya ke dalam kotak, baru didoakan. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku. Ya Allah terimalah dariku. Gitu ya. Nanti Mbak baru kasih kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ustazah, batas witir dan tahajud itu jam berapa? Batas witir dan tahajud adalah azan subuh. Misalnya azan subuh di tempat teman-teman jam 4 lewat 50 menit. Maka teman-teman bangun jam 4 lewat 30 menit. Itu masih bisa tahajud dan witir. Ustazah, sholat hajat sebagusnya dikerjakan sebelum atau setelah tahajud, bebas. Pakai parfum buat buka aura, syirik, nggak boleh ya. Nggak ada buka-buka aura guys. Ya, nggak ada buka-buka aura. Aura apa? Nggak boleh ya. Garam aurukiah buka aura. Ya parfum buka aura. Benang buka aura itu syirik, nggak ada. Teman-teman cukup kalau mau auranya terpancar adalah perbanyak ibadah, jaga wudhu 24 jam, kurangi sakit hati sama orang lain, kurangi membalas keburukan dengan keburukan, insya Allah auranya terpancar ya. Oke, aman teman-teman ya. Ustazah, iya, kalau habis mandi haid tidak sesuai anjuran gimana? Kalau tidak sesuai anjuran ya nggak sah kalau dia nggak tahu. Oke, kalau dia tahu biasanya dia akan ikuti anjuran. Gaji 5 juta tidak wajib zakat dari gajinya ya. Siapa umroh Jogja? Oke. Ustadz yang pakai duitku 100 juta sudah meninggal. Gimana itu Ustadz? Nah, kalau dia pakai duit 100 juta udah meninggal, yang penting ada buktinya. Mbak bisa minta ke ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak kasih, ada dua pilihan Mbak. Yang pertama, Mbak ikhlaskan. Yang kedua, tidak diikhlaskan, nanti dia akan membayarnya di hari akhirat dengan amalnya dia. Oke? Ustazah, wajahnya cantik, Masya Allah, gimana? Micin Mbak.
Iya, gitulah teman-teman ya. Pokoknya teman-teman apapun yang terjadi, jangan banyak pikiran ya. Baca pula pertanyaan cantik. Pokoknya gini aja guys, jangan lihat apa yang tak patut kita lihat. Jangan pikirkan apa yang tak patut kita pikirkan ya. Jangan dengar apa yang tak patut kita dengar. Sehingga fokus kita ini lebih tajam pada tanggung jawab kita. Sehingga kita berhasil mencapai macam apa yang kita inginkan. Kurangi banyak beban, kurangi banyak pikiran, usahakan jaga wudhu 24 jam ya, kayak gitu. Oke, aman ya teman-teman ya, mantap. Ustazah, kalau sholat taubat dikerjakan setiap selesai sholat fardu boleh, asal jangan habis subuh dan habis asar. Jadi kalau habis zuhur boleh, habis isya boleh, habis maghrib boleh ya. Tapi habis subuh dan habis asar nggak bisa, oke? Nah, boleh kan niat pakai bahasa Indonesia? Boleh ya. Niat mandi junub ya, niat tayamum ya, niat sholat, niat puasa boleh pakai bahasa Indonesia ya. Oke, gitu ya. Oke. Oke, tapi kata suamiku mau membayar ya, silahkan, enggak masalah ya. Ustazah, iya, oke, jelaskan dong sholat apa lagi? Sholat jamak. Oh, sholat jamak bagusnya lihat di video aku di pojok kiri atas, aku sematkan tentang jamak qashar dalam sholat ya. Oke, itu jauh lebih gampang daripada di sini nanti teman-teman nggak ingat, ada kok di video ya. Oke, Ustazah, puasa Syawal cuman 3 hari tidak haram ya, dia sah, cuman kurang afdol saja ya. Ustazah, kalau haid membaca Quran masih bisa tanpa menyentuhnya sama sekali, atau boleh lebih aman teman-teman cukup baca ayat-ayat pendek di dalam kepala yang ada kita ingat aja, atau di handphone, jauh lebih aman ya. Mbak Putra, Ustazah, rumus sukses online. Sukses online mau jadi ngonten. Iya, kalau menurutku sih, kalau untuk ngonten itu supaya nggak jenuh ya, tampillah apa adanya. Apa kita yang di belakang layar karakternya, itulah yang kita tampakkan. Karena kalau kita tidak menampakkan atau berbuat-buat, itu kita jadi nggak betah karena terlalu banyak tidak menjadi diri kita. Itu sih, selebihnya belajar teknis-teknis ngonten, berapa video sehari, yang penting konsisten, jangan putus asa. Dan yang paling penting, apa yang mereka lihat, itulah yang sebenarnya adanya diri kita, sehingga kita nyaman. Itu pesanku sih ya. Karena banyak teman-temanku yang nggak jadi karena dia menganggap di depan kamera itu bukan diri dia. Ujungnya nanti nggak konsisten. Oke, Ustazah, setelah isya boleh nggak witir? Boleh banget. Habis isya, ba'diyah isya dulu baru witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Ustazah, boleh nggak doa memejamkan mata? Boleh. Ingat Allah, jangan ingat aku ya. Ustazah, kalau puasa Syawal apa harus 6 hari berturut-turut? Dalam hadis 6 hari. Jadi afdolnya adalah 6 hari. Oke. Ustazah, kalau niat sholat berbandingkan dengan takbir, nggak ada masalah. Ustazah, ketika gimana hukum kurban kambing tertukar sama kambing orang? Nggak masalah Mbak, nggak masalah. Kan dipotong juga kan? Kan dipotong juga. Yang penting Mbak udah berkurban sampai insya Allah kepada Allah ya. Ustazah, iya siap ya Mbak, garansi sembuh ya, mantap ya. Ustazah, ketika orang baik minta nama saya dituliskan untuk didoakan agar dapat jodoh, boleh nggak masalah? Gak masalah, nanti dia doa khususon ila, siapa tadi namanya? Suhartini ala hazinnya al-Fatihah. Dia baca ya kan. Rabbana la tadarha fardan wa anta khairul warisin. Bisa aja didoakan oleh orang-orang soleh ya. Ustazah, kalau dapat pinjaman uang apa boleh disedekahkan? Saran saya nggak usah. Ngapain sedekah dari uang pinjaman? Karena kalau nggak dibayar nanti jadi berdosa. Dosanya lebih berat dibanding pahala sedekahnya ya. Ustazah, kalau kita wudhu tapi makan tidak membatalkan wudhu. Kecuali makannya sambil kentut, itu baru batal ya. Minum tidak membatalkan wudhu. Kecuali minumnya sambil pipis, itu baru batal. Oke?
Oke, teman-teman banyak takutnya ya. Itu Masya Allah ya. Itu tanda orang yang sudah dapat hidayah. Dia takut nih kalau makan kudu buduk makan batal enggak? Masya Allah. Tapi jangan sambil kentut. Kalau sambil kentut batal ya. Tolong damai sama kentut. Jadikan dia sahabat ya supaya dia mengerti sama kita. Kadang-kadang kentut tuh kita habis wudhu dia datang. Kita tak wudhu tak muncul-muncul si kawan itu ya kan. Ustazah kalau akikah ngundang orang usahakan jangan ngambil amplopnya. Karena itu niat kita untuk bersedekah. Ustazah iya oke ya. Kalau lagi haid boleh ikut kajian di masjid nggak? Di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tak boleh masuk. Kecuali dalam keadaan darurat seperti gempa bumi, nggak ada air, nggak ada tempat persembunyian saat kondisi perang. Ada yang mengatakan boleh masuk, tapi tidak boleh lama atau tidak boleh duduk. Pilih yang mana terserah. Itu perbedaan mazhab saja di kalangan ulama mazhab. Ustazah, bayar hutang orang yang sudah meninggal sesuai dengan kemampuan. Nggak apa-apa, sebenarnya nggak masalah. Tapi selebihnya itu menjadi pertanggungjawaban orang yang meninggal. Kalau itu orang tua kita, kasihan kita. Ada rezeki, ganti aja pelan-pelan. Masa orang tua kita jadi kenapa-napa di hari akhirat, oke? Oke, zakat mal itu dibayar dengan uang. Bisa nggak berupa barang? Ada baiknya berupa uang atau makanan. Pokok ya. Ustazah, oke, tanda taubat diterima. Banyak tandanya ya. Pertama tadi, kita mulai takut berbuat dosa. Yang kedua, kita mulai gemar menuntut ilmu. Yang ketiga, kita mulai senang melakukan ibadah. Yang keempat, hati kita jauh lebih tenang. Itu ciri taubat kita diterima. Oke, Ustazah setelah wudhu boleh minum nggak? Ini nih setelah Mbak Julia, setelah wudhu boleh minum nggak? Apakah minum membatalkan wudhu? Tidak Mbak Julia, makan minum tidak batal wudhu Mbak, kecuali kita minumnya sambil kentut Mbak. Kalau kita minum sambil duduk tanpa kentut tidak batal. Intinya Mbak, makan minum tidak membatalkan wudhu, ya, tidak membatalkan wudhu sama sekali ya. Aman ya? Nah, oke. Nah, Ustazah, iya bolehkah jadi imam sholat orang yang belum bisa baca Al-Quran? Yang penting dia bisa Al-Fatihah. Nah, tapi harus bisa banget. Karena nggak boleh Al-Fatihah itu kalau hilang aja panjang pendeknya. Kata Imam Nawawi, menghilangkan satu panjang, satu mat dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihah, sama dengan menghilangkan satu huruf Al-Quran. Jadi kalau bisa Al-Fatihahnya tepat, oke? Kentut bunyi batal wudhu ya Zak. Ya jelas lah kalau bunyi batal wudhu guys. Udah berbunyi barang tuh tentu batal dia. Hatta yasma' sautan aw yajidariha. Jangan pula nanti berbunyi batal wudhu. Kata kawan, enggak. Kata Ustazah Nela, enggak. Batal guys, batal ya. Oke, Ustazah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, apa hukumnya berdoa lupa berdoa setelah wudhu? Enggak apa-apa, yang penting niat sebelum wudhu ya. Ustazah, saat puasa Daud datang puasa haji, terus kita harus puasa apa? Kalau teman-teman rajin puasa Daud, fokus ke Daud aja nggak masalah ya. Oke, nggak ada masalah. Oke, tips awet muda kayak Ustazah. Coklatos. Oke, sebenarnya aku nggak awet muda banget sih teman-teman. Cuma aku memang kalau aku harus jawab ya, yang tadi ya, jangan lihat apa yang tidak patut kita lihat, jangan dengar apa yang tak patut kita dengar, jangan pikirkan apa yang tak patut kita pikirkan. Kita ini bisa bahagia kalau kita meletakkan apa yang pantas kita pikirkan, apa yang tidak. Ya coba kontrol pikirannya supaya lebih sehat. Karena kalau teman-teman banyak pikiran, matanya cekung, ujung-ujungnya kita tidur kurang, ujung-ujungnya kalau tidur kurang kulit kita kering, ujung-ujungnya makan gak teratur, ujung-ujungnya kulitnya jadi kering, ya enggak? Tapi kalau teman-teman enjoy, refresh, ya kan? Ibadahnya enak, happy, tidurnya lelap, matanya oke, kayak gitu kan? Nah, banyak ngomong di TikTok ya Zah, kayak gitu ya. Nah, oke gitu ya teman-teman ya. Dan usahakan jaga wudhu 24 jam. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah Walid, nah Ustazah boleh pulanglah Walid. Ada Walid pula di sini. Iya, hijrah Walid. Oke, Ustazah, iya ada pula Walid sini guys. Tak masuk penjara sih kawan ini ya. Oke, kurasa di akhir film masuk penjara, masuklah dia ke live aku nih pula. Lid,
Lid, keluar Lid, masuk lagi Lid. Namanya Walid ya, iseng dia, bercanda dia nih ya. Ustaz, ya bagaimana menghadapi orang munafik? Jauhi. Jangan dekat-dekat dengan orang munafik. Jangan. Orang munafik itu bikin repot dunia persilatan dunia ini, guys. Apa ya? Idza hadasa kadzabalah. Kalau dia ngomong dia bohong. Gimana ceritanya kita mau percaya? Apa yang dia omongkan dia bohong. Ujung-ujungnya kita jadi suuzon. Ini versi benarnya atau versi dustanya ini? Ini versi premiumnya atau versi nggak premiumnya? Bingung kita, guys. Aku nggak suka ya orang-orang yang suka bohong itu ya. Karena qulil haq walau kana murron ya. Kita itu ngomong benar walaupun pahit, ngomong benar aja lebih kita hargai ya. Kalau bohongnya udah bingung kita ya. Nah, itu satu. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mungkir, guys. Ya, kita kesini jam segini ya. Kita udah nunggu 1 jam, dia baru datang. Sementara 1 jam itu waktu kita udah habis dibuat menunggu dia. Yang ketiga, idza tumina khana. Kalau dia dipercaya, dia pula yang berkhianat. Jadi, jangan dekat-dekat sama orang munafik. Masih banyak orang yang baik yang bisa berteman dengan kita, oke? Nah, jauhi. Jangan teman-teman ngabisin energi, guys. Iya kan? Nah, ya. Kalau teman-teman nanti sering dengar kajian, udah jadi ustaz aja teman-teman, dakwailah dia tuh, tapi pakai bahasa yang baik ya. Jangan, Rasulullah pernah bersabda, ayatul munafik as-salasa. Ciri orang munafik, idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong bohong kayak kamu. Jangan kayak gitu, mengamuk nanti dia. Ustazah, kalau habis kentut mak, harus ganti pakaian jah kalau mau sholat? Enggak. Habis kentut enggak harus ganti celana dalam. Kecuali kentut keluar pipis. Itu baru ganti celana dalam ya. Sedetil-detilnya. Oke. Mbak Awiwin, kalau baca Quran kentut lanjut enggak? Di sini ikhtilaf ya. Di sini ikhtilaf. Kalau bisa teman-teman berwudu, tapi kalau enggak masih ada Imam Nawawi menyatakan boleh ya. Atau Mbak pakai sarung tangan atau Mbak ngulang hafalan aja. Oke, gitu ya. Iya, sering sholawat ya. Ustazah, wudu kesenggol suami kan batal. Oke, itu perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan wudu dengan suami batal. Imam Hanafi menyatakan tidak batal. Imam Maliki menyatakan batal kalau muncul syahwat. Terserah mau pilih yang mana ya. Oke, Ustazah, suami disuruh bekerja nggak mau, malah pulang ke rumah orang tuanya. Diselesaikan ya Mbak. Oke. Ustazah, iya, gimana kalau sebentar ya? Iya, batal. Ya, teman-teman mau ikut batal boleh, itu Imam Syafi'i. Ustazah, tapi jangan keras-keras sekali pula. Ketika teman-teman menyatakan batal bersentuhan suami istri, jangan teman-teman keras-keras sekali pula ya. Jangan pegang aku bang. Kenapa? Jaga wudu 24 jam. Jangan bang, don't touch me. Asik jaga wudu malah kewajiban nggak dipenuhi. Jangan ya. Oke, Ustazah, iya, asik jaga wudu aja ya, kewajiban nggak dipenuhi, ya kan? Nah, Ustazah, iya Mbak Win, kalau sholat fajar sebelum subuh sekitar 15 menit lagi boleh, nggak masalah, nggak ada masalah. Sekitar 15 menit lagi habis waktu subuh, gitu maksudnya. Atau waktu subuh udah habis 15 menit. Intinya gini, qobliyah subuh itu adalah boleh dilakukan selama masih ada waktu subuh. Masih bisa. Ustazah, puasa Syawal apakah harus harus berturut-turut? Dalam hadis riwayat Ahmad dalam kitab Fiqh Sunnah Said Sabiq dijelaskan bahwa puasa Syawal itu afdolnya berturut-turut, enggak apa-apa ya. Setelah mandi tidak pakai pakaian, apakah sah? Oh, sholat setelah mandi enggak pakai pakaian ya. Oke, sebenarnya intinya adalah kalau bisa pakailah pakaian yang rapi dan tertutup menghadap Allah lalu pakai mukena. Tapi sungguh pun tidak. Yang penting pastikan mukena itu tertutup banget guys. Tidak boleh dia transparan karena di dalam teman-teman gak pakai apa-apa. Tidak boleh dia bener-bener merawang, gak boleh. Tergantung mukena teman-teman ya. Nah kalau aku tim yang milih berpakaian lah ya, daripada menanggung resiko auratnya nampak saat sholat ya. Oke, kalau jamaah saya bilang ange zah, panas zah katanya. Ya, mukenanya dicari yang bener ya, jangan mukena traveling dipakai di rumah. Kan ada tuh mukena traveling yang segede-gede kayak gini guys, ya dipakai di rumah, transparan. Pas mau sujud terbanglah dia, oh Sidratul Muntaha, udah ya. Jadi amankan auratnya ya kan. Nah gitu guys, ya kan. Sholat terbang dia kena
angin, kipas angin. Ustazah, iya, oke. Manfaat jaga wudhu 24 jam itu apakah ya? Oh iya dong, orang yang jaga wudhu Mbak, kalau dia mati dalam keadaan berwudhu, matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga Mbak. Yang kedua adalah keutamaan jaga wudhu. Dalam hadis riwayat Muslim, kalau kita menjaga wudhu itu meluluhkan, ya menggugurkan dosa-dosa kita. Kita basuh muka kita, gugur dosa. Kita basuh tangan kita, gugur dosa tangan. Basuh kaki, gugur dosa yang ada di kaki-kaki kita. Itu hadis sahih. Itu menggugurkan dosa. Misalnya teman-teman berdosa jam 9, jam 11 wudhu, insya Allah berguguran dosa-dosanya. Ya, gitu Mbak. Jaga wudhu itu mantap. Kan yang wajib dibasuh dalam wudhu cuma 4. Yaitu adalah muka, tangan, kepala, kaki. Kan 4 aja yang wajib. Telinga aja nggak wajib. Kumur-kumur nggak wajib ya kan. Nah, sela-sela jari nggak wajib. Kalau pengen jaga wudhu, ya wajib dibasuh muka, tangan, kepala, kaki. Ya, muka, tangan, kepala, kaki. Oke, itu yang wajib wudhu. Kan gampang kan? Nah, muka, tangan, kepala, kaki dah gitu ya. Ustazah, jika kita udah meminta maaf tapi orang itu nggak memaafkan, doakan lagi. Tugas kita selesai. Yang penting doakan dia supaya dia mau melapangkan hati memaafkan kita. Nggak bisa kita paksa. Maaflah. Maaflah. Besok hari maaflah. Terserah kau lah. Yang penting aku minta maaf. Kau yang berdosa. Dosaku lepas ya. Suka hatimu lah. Jangan berdosa lagi nanti. Sabar. Kalau minta maaf tuh sabar. Yang penting udah minta maaf. Dia mau atau enggak udah. Kita nggak bisa paksa teman-teman ya. Yang penting kita udah minta maaf ya. Oke. Ustazah. Oke. Apakah anak, kalau kita udah meninggal, anak berbuat dosa, apakah kita dalam kubur dapat siksa? Kalau kita tidak mengingatkan, tidak mengajarkan di dunia, iya. Tapi kalau kita udah mengingatkan dia nggak mau, tutup aurat nggak mau dia, sholat nggak mau dia, puasa nggak mau dia, itu bukan urusan kita. Ya, yang penting tugas kita mengingatkan. Hidayah itu datangnya dari Allah. Jangan juga menghakimi. Jangan-jangan Mbak meninggal, anak Mbak taubat. Kan kita nggak tahu ya kan. Sama dengan aku dakwah. Apakah aku dakwah ini memaksa teman-teman berubah? Ya enggak. Perubahan itu pilihan teman-teman dan atas hidayahnya Allah. Terus apakah aku merendahkan orang yang belum berubah? Enggak boleh menghakimi orang. Karena bisa jadi setahun, 2 tahun lagi teman-teman lebih taat, lebih baik dibanding aku. Kita nggak tahu. Karena kadar iman itu urusan Allah dan manusianya sendiri. Sama dengan anak, tugas kita mengingatkan, mendoakan. Perkara dia nggak mau, udah kita nggak berdosa lagi. Oke, clear ya. Ustazah, dapat warisan apakah dapat zakat? Tergantung. Kalau cukup nisabnya, warisannya setara dengan 85 gram emas, keluarkan. Tapi kalau enggak, ya enggak. Sementara utang saya banyak, teman-teman. Aku boleh ingatkan sedikit diriku dan teman-teman semuanya. Ketika kita bayar zakat, jangan kita berpikiran itu uang keluar. Dalam dalil dijelaskan, ketika kita berbuat baik, sesungguhnya kita berbuat baik untuk diri kita. Ya, in ahsantum li anfusikum. Kalau kita zakat itu bukan untuk mereka, kita sedang berbuat baik kepada diri kita. Itu yang kita pikirkan kalau kita sedekah. Ya, dan itu yang aku tanamkan dalam jiwaku. Ketika aku bersedekah, aku bukan untuk mereka. Aku berbuat baik untuk diriku sendiri. Agar kebaikan kembali ke aku gitu kan. Ketika kita misalnya mengumrohkan orang, bukan untuk dia juga, tapi untuk kembali kepada diri kita. Jadi sebenarnya zakat itu keluarkan aja lah, nggak apa-apa, dikit aja kan. Dalam 20 juta cuma 500 ribu kan, ya kan. Dalam 50 juta cuma 1.250.000 kalau nggak salah ya hitunganku ya. Nah, keluarkan aja zakatnya. Itu kan untuk diri kita, bukan untuk mereka. Oke. Apakah mukanya pakai basic skincare? Oh iya, aku pakai skincare ya. Aku nggak pakai bedak, skincare aja. Udah 7 tahun nggak pakai bedak. Udah rindu nih sama bedak ya. Kemarin coba pakai, tak pede. Ustazah, kenapa akhir-akhir ini sering was-was? Was-was itu baca aja. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dan seterusnya. Kalau 2M 50 juta aja kok zakatnya. Ya kan? Nah, murah aja. Oke, dalam 2M cuma 50 juta. Ustazah, iya gitu ya. Nah, oke. Ya, kalau kita akikah, kita tidak usah memberikan amplop. Kalau mau kasih sifatnya hadiah aja ya. Oke, tidak punya uang sama sekali tapi pengen sedekah. Gimana caranya? Senyum.
Tabassamuka fima akhaka sedekah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Tapi jangan senyum terus, gila pula kita kata orang. Aku nggak bisa senyum. Kenapa? Aku nggak pede. Ya udah, teman-teman boleh ambil gula, masukkan dalam lubang semut. Aku nggak ada gula di rumah. Ya udah, teman-teman cari kawan-kawannya yang galau dan kemudian sedekah ilmu kepada dia untuk menenangkan hatinya. Oke? Nah, gitu ya. Oke, perbedaan zakat, infak, sedekah ini panjang banget. Teman-teman klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti pelan-pelan kita akan bahas di ceramah-ceramah kita tentang perbedaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf ya. Pelan-pelan belajarnya ya. Oke, Ustazah, saya iya nggak apa-apa kalau puasanya 4 hari. Kalau puasanya 4 hari, karena haid udah terlanjur, yang 4 hari itu tetap sah kok ya. Walid membagikan pulang Walid, jangan nakal-nakal Lid. Nah, masuk lagi.